Tes, oke, ini demo aplikasi sistem perpustakaan ya untuk sekolah. Nah, di sini ada tampilan login di awal. Ini harus login ya kalau belum login. Jadi, saya mau contohkan dulu sebagai siswa. Contoh sebagai siswa itu ada akunnya. Oh, kita lihat dulu di admin ya. Oke, baru ada guru rupanya. Jadi di sini ada fitur import ya. Kalau mau import banyak datanya ya, kita buat satu saja dulu. Misalnya Andriani, usernya Andriani, emailnya @gmail.com, rulesnya sebagai siswa, passwordnya password. Oke, kita sudah punya data siswa ya. Kita login dulu sebagai siswa. Contoh di depan Andriani, password. Nah, ini data Andriani ya. Andriani, oke. Untuk rekomendasi masih kosong. Kita lihat semua buku. Nah, di sini ada contoh ya, ada contoh 4 buku kita input. Di sini ada ratingnya. Misalnya ini ada rekomendasi ya. Jadi rekomendasi itu diambil dari keywordnya para user. Jadi keyword paling banyak di situ rating paling banyak dicari ya. Misalnya kita contoh coding untuk anak nih ya, kita cari, berarti kita cari aja coding gitu ya. Kita cari coding, lalu kita klik pencarian. Oke. Kalau kita klik ini artinya coding ini masuk ke rekomendasi, oke, dan mendapatkan nilai. Nah, nilainya 2,5 untuk satu orang nih ya. Nah, itu otomatis terinput ke rekomendasi. Jadi ketika kita searching tadi, terus kita klik hasilnya, itu akan terinjek gitu ya. Nah, ini bisa baca online kalau dia bentuknya fisik ya. Lihat full screen bisa juga di sini. Ini contoh ya. Contoh. Kita kembali lagi. Kita lihat data bukunya. Di sini sudah ada ratingnya berdasarkan keyword. Jadi jadi logikanya keyword menentukan ratingnya. Judul buku ini mendapatkan rating berdasarkan keyword yang diinput. Terus bisa juga dicari berdasarkan kategori, misalnya itu ada kategori biografi. Contoh kita mau cari kategori biografi, ada komik misalnya kosong ya, novel misalnya kosong. Oh, ada yang novel ya. Nah, ini tombol reset kalau tidak jadi. Oke. Nah, di sini ada fitur peminjaman. Anda belum pernah minjam buku. Nah, minjam buku ini langsung diperpuskan ya, karena buku fisik ya. Nah, itu contohnya login kita sebagai admin. /admin, kita login sebagai admin. Nah, ini dashboard admin, ada penjelasannya di sini. Total buku yang dipinjam saat ini tidak ada ya. Total semua buku, total buku fisik, total buku digital. Ini kategori buku bisa ditambahkan saja sendiri di sini kategorinya apa saja. Terus ini data buku bisa ditambahkan juga di sini sesuai sesuai dengan buku apa yang mau diinput ya. Nah,
Sekarang kita coba di menu peminjaman ya. Oke, ini kita anggap di sini sudah, ini tambah data, ini ubah data, dan ini filter. Kita bisa filter dari tahun terbit 2025 gitu ya. Kita cari yang 2026. Oke, 2022 ada datanya, 2020. Nah, filter di sini itu berdasarkan data ya. Jadi datanya tahun 2023 kan nggak ada tuh di pilihannya di sini juga. Jadi jika ada datanya baru bisa. Terus format itu kita mau cari format digital misalnya. Nih, di sini di admin juga bisa baca. Ya. Oke, kategori misalnya teknologi kosong, novel misalnya ada satu. Kita atur ulang. Oke, kita anggap sudah oke. Terus di menu peminjaman, nah di sini ada tabel ya. Ini tabel mahasiswa yang sudah pinjam. Penggunanya ini saya coba contoh kemarin admin. Kita buat peminjaman, misal ada mahasiswa namanya Andriani datang, terus dia minjam buku apa? Misalnya buku coding ya. Kita cari coding, nah itu keluar di sini lengkap dengan judul dan penulis dan tahun terbit. Nah, ini judul, penulis, tahun terbit ya. Kita klik, misalnya betul tanggal peminjamannya hari ini, jatuh temponya tanggal 18, status dipinjam buat. Nah, ketika dia mau mengembalikan, contohnya dia mau mengembalikan di tanggal 19, artinya dia kena denda. Jadi ketika kita klik tanggal ini, status langsung update jadi terlambat dan dikenakan denda. Nah, denda ini bisa kita edit ya. Jadi misalnya ini saya buat otomatis itu 1 hari terlambat kena denda 1.000, karena setiap perpus biasanya 1.000 atau 500 ya. Jadi saya ambil aja yang 1.000. Misalnya dia terlambat, oke, kita simpan. Dendanya dibayar dulu, dendanya 1.000. Nah, terus rekomendasi tadi kita ada injek satu keyword ya, kata kuncinya coding. Nah, ini yang searching tadi kan Andriani, bisa kita lihat ini. Skor ini akan update terus ya berdasarkan pencarian dari siswa-siswanya. Oke. Nah, ini kan Andriani ya, ada peminjaman, kita cek di akunnya Andriani. Andriani. Nah, rekomendasi baru muncul kalau sudah ada datanya. Andriani. Nah, ini dia. Ini riwayat pinjamannya Andriani. Ada tanggal pinjam, tanggal waktu pemulihan, tanggal kembali. Jadi statusnya terlambat. Oke, kira-kira seperti itu aplikasinya. Kita cek di admin ya, di admin. Oh ya, admin tadi sudah saya jelasin juga. Fiturnya seperti itu ya. Ini ada fitur peran, bisa kita update ya. Mau buat peran apa saja, nanti tinggal ditandain aja dia bisa aksesnya apa. Misal dia bisa akses data buku, dia bisa hapus nggak? Kalau nggak, nggak usah dicentang ya hapusnya gitu. Terus nama perannya apa, misalnya pakai spasi, misalnya peran gudang ya, gudang misalnya perpus. Nah, ini bakalan error karena pakai spasi, dia nggak boleh pakai spasi, harus underscore. Nah, ketika kita simpan kita cek di peran, jadinya seperti ini, gudang perpus ya. Aksesnya tadi cuman bisa melihat data buku. Nah, kita cek misalnya si guru ini dia aksesnya gudang perpus saja. Oke. Nah, kita coba login akunnya Lukman ya.
Lukman password. Nah, dia cuman bisa akses data buku saja. Dia cuman bisa melihat dan mengubah. Tadi kita kasih akses mengubah ya. Yang tidak kita kasih akses menghapus. Jadi untuk akses itu kita bisa atur di tadi di pelindung, terus di role ya. Pelindung peran. Oke. Kira-kira seperti itu aplikasinya. Terima kasih.